Selamat siang siswa-siswi kelas 12 AKL, di mana kita hari ini kembali lagi bertemu di mata pelajaran Miss Ernest tentang administrasi pajak. Nah, untuk saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu kalian bisa buku kalian di halaman 50 ya. Miss Ernest berharap kalian tetap menyimak video-video yang Miss Ernest kirim ya. Oke, kita sekarang masuk ke studi kasus yang pertama, halaman 50 ya. Oke, di situ ada studi kasus, ada contoh studi kasus. Agung Santosa, SE, berstatus kawin dengan 2 tanggungan. Pada 2014 bekerja pada BPR Arta Nugraha dengan gaji sebesar 4.500.000 sebulan. Pada Maret 2015 menerima bonus atas pekerjaan selama tahun 2014 sebesar 36 juta. Oke, setiap bulan Agung Santosa membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Hitunglah pajak atas bonus Agung Santosa. Oke, kita mau hitung ya pajaknya. Oke, sekarang kita akan hitung ya PPh pasal 21 atas gaji dan bonus ya. Penghasilan setahun Saudara Agung Santosa ya. Nah, di sini gaji setahunnya itu kan per bulannya adalah 4.500.000. Berarti kalau setahunnya tinggal dikalikan 12 ya. Berarti 12 bulan dikali 4.500.000, maka selama setahun dia mendapat gaji 54 juta ya. Bonusnya yang dia dapatkan adalah 36 juta. Sehingga penghasilan bruto setahun itu ada 90 juta. Kalian sudah tahu bahwa penghasilan bruto itu adalah penghasilan kotor ya, belum dikurangi oleh biaya-biaya. Nah, di sini keterangannya bahwa Agung Santosa membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Hitunglah pajak atas bonus ya. Nah, karena di awal kan gajinya kita hitungannya per tahun ya, udah dihitung setahun ya. Jadi untuk pengurangannya juga kita hitungannya setahun ya. Nah, di sini ada biaya jabatan. Biaya jabatan masih sama seperti awal, 5% dikali 90 juta. Yang bedanya kalau misalnya di awal kan dia minimal 500 ya. Nah, kalau di sini bisa 4.500.000 ya. Nah, iuran pensiunnya setahun. 1.200.000 itu didapat dari mana? Satu tahun itu kan ada 12 bulan. Nah, sedangkan setiap bulannya dia membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Sehingga 100.000 dikali 1 juta 12 bulan yaitu adalah 1.200.000. Sehingga pengeluarannya 4.500.000 ditambah 1.200.000 dia menjadi 5.700.000. Oke, setelah kita sebelum kita mau mencari PTKP-nya, maka kita akan mencari penghasilan netonya dulu. Penghasilan netonya yaitu 90 juta dikurangi 5.700.000 yaitu didapatlah 84.300.000 ya. Untuk PTKP-nya yaitu dengan status kawin dengan 2 tanggungan yaitu atau SK garis miring 2 ya. Nah, SK garis miring 2 kita lihat dulu ya. Dia tahunnya tahun berapa? Ya. Dia tahunnya tahun 2014 ya. Sedangkan kalau misalnya kalian bisa buka buku kalian di halaman 40, di situ untuk PTKP ya. Karena ini 2014, dia masih menggunakan PTKP 2013 dengan status kawin garis miring 2, maka PTKP-nya itu adalah 30.375 ya. Sehingga penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya itu didapatlah 53.925.000 ya. Didapat dari mana? 84.300 penghasilan neto dikurangi dengan PTKP ya. Dapatlah 53.925.000. Nah, sekarang kita mau menghitung PPh pasal 21 terutang ya. PPh pasal 21 terutang di mana Miss Ernest kemarin sempat menjelaskan bahwa kalau misalnya lebih dari 50 juta, maka dia akan 2 kali pengalian atau perhitungan PPh-nya ya. Yang pertama adalah 5% dan yang kedua adalah 15%. Yang pertama yang 5% dikali dengan 50 juta karena batas untuk penghitungan PPh pasal 21 itu untuk 5% adalah 50 juta. Sedangkan kalau untuk yang 15% adalah di atas 50
juta ya. Jadi kita hitungnya seperti itu ya. Nah, setelah itu didapatlah 5% dikali 50 juta, dapatlah 2.500.000. Dan untuk yang keduanya 15% dikali 3.925.000. 3.925.000 itu ini dapat dari mana? Karena kan 50 juta udah kita pakai nih di sini. Sedangkan di sini PKP kita 53.925. Berarti yang dikali 15% adalah sisanya pengurangan dari sini. Ini udah dipakai 50 juta, di sini 53.925, berarti sisanya adalah 3.925 ya. Didapatlah 588.750 ya. Nah, setelah itu ini ditambah sehingga ditambah menjadi 3.088.750 ya. Nah, selanjutnya kita lihat nih PPh pasal 21 atas gaji setahun. Nah, di sini untuk anak-anakku jangan pernah kalian bisa terkecoh ya. Karena banyak di sini yang kelupaan atau tanpa sadar dia belum menghitung PPh pasal 21-nya ya. Nah, di sini PPh pasal 21 atas gaji setahun ya. Jadi ini PPh pasal 21 atas gaji setahun dulu yang kita hitung ya. Nah, gaji setahunnya itu gaji setahunnya itu adalah 54 juta ya. Ini adalah gaji untuk 1 tahun. Nah, kita kalau tadi kan kita hitungnya itu ada bonusnya ya, itu 2, berarti dia per tahun dan ini ada bonusnya, berarti dia hitungannya gabungan antara PPh pasal 21 gaji dan bonus. Sedangkan di sini kita mau menghitung gajinya dulu, berarti PPh pasal 21 atas gaji setahun. Gajinya per bulannya adalah 4.500.000 dikali setahun 12, berarti 4.500.000 dikali 12 yaitu 54 juta. Dikurangi dengan biaya jabatan yaitu 54 juta dikali 5%, didapatlah 2.700.000 dan iuran pensiunnya setahun masih sama 1.200.000 sehingga kalau ditambahkan itu menjadi 3.900.000 untuk pengeluarannya. Sehingga dikurangi 54 juta dikurangi dengan 3.900.000 ya. 3.900.000 didapatlah 50.100.000 ya. Nah, di sini dia dengan statusnya kawin garis miring 2, PTKP K garis miring 2 ya. Nah, kita lihat tahunnya di sini adalah tahun 2014 ya. Nah, 2014 berarti dia kalian bisa lihat di buku di situ uangnya atau pajaknya adalah 30.375.000 ya. Sehingga didapatkan PKP-nya itu adalah 19.725.000 ya. Nah, berarti kita sekarang hitung PPh pasal 21 terutangnya. Nah, di sini karena dia di bawah 50 juta, maka perhitungannya hanya 5%. 5% dikali 19.725.000 didapatlah 986.250 ya. Nah, baru itu kita hitung lagi nih PPh pasal 21 atas bonusnya adalah, nah kita sudah mendapatkan PPh pasal 21 atas gaji setahun. Didapatlah 986.250. Ini untuk yang gaji ya. Nah, kalau misalnya untuk yang di sini kan perpaduan antara gaji sama bonus. Berarti kalau misalnya kita udah dapat dia segini, berarti sisanya dari kalau misalnya kita kurangi dengan 3.088.750, sisanya itu adalah PPh pasal 21 atas bonus. Yaitu kayak gini cara perhitungannya ya. 3.088.750 dikurangi 986.250 didapatlah 2.102.500 ya. Nah, selanjutnya Oke, selanjutnya ini adalah yang selanjutnya. Ini contoh studi kasus yang selanjutnya masih sama. Kita akan buka buku kita itu di halaman 51 ya. Pada tahun 2014, Fajar Sari yang berstatus tidak kawin bekerja pada PT Kimia Farma dengan gaji sebesar 4 juta sebulan. Pada tahun yang bersangkutan, Fajar Sari menerima bonus sebesar 15 juta. Setiap bulannya Fajar Sari membayar iuran pensiun ke dana pensiun sebesar 75.000. Anda diminta menghitung PPh pasal 21 untuk Fajar Sari. Oke. Sekarang kita lihat ya di sini ya. Di sini gaji setahunnya si Fajar ini adalah 4 juta. Per bulannya adalah 4 juta. Oke, sekarang kita mau hitung gaji setahunnya yaitu 4 juta dikali 12. Didapatlah 48 juta ya.
Bonus ya, kita lihat di sini berapa? 15 juta. Bonus 15 juta. Sehingga penghasilan brutonya atau penghasilan kotornya setahun yaitu adalah 63 juta. Kenapa di sini kita potong jadi setahun? Karena di sini kita udah perhitungannya adalah per tahun. Miss, kenapa nggak per bulan aja? Karena kita menerima bonusnya itu untuk hitungan per tahun. Nah, habis itu dikurangi sama pengeluaran. Nah, di situ ada pengeluarannya apa aja, yaitu membayar iuran pensiun ke dana pensiun sebesar 75 juta. Itu 75.000. Itu adalah per bulan ya. Nah, oke, di sini biaya jabatannya itu 5% dikali 63 juta ya sebesar 3.150.000. Iuran pensiunnya setahun 1.200.000. Kayaknya ada salah nih. Kita mesti hitung. Sekarang di sini ini 75.000 sedangkan 100.000 dikali 12 bulan itu 1.200.000. Nggak mungkin ini 1.200.000 juga di sini dana pensiunnya. Oke, daripada kita pusing-pusing kan capek ya untuk menghitung lagi. Di sininya aja ya kita ganti ya menjadi 100.000. Jadi ke dana pensiunnya sebesar 100.000 ya, jadinya 1.200.000 ya. Sehingga pengurangannya yaitu 3.150.000 ditambah dengan 1.200.000 sehingga pengurangannya itu adalah 4.350.000. Dan kita mau menghitung penghasilan netonya setahun yaitu 63 juta dikurangi 4.350.000 didapatlah 58.650.000 ya. Untuk PTKP-nya SK ya dia statusnya kawin tapi dengan 0 tanggungan. Nah, kita lihat di sini tahunnya yaitu adalah tahun 2014 ya. Kalian bisa lihat di buku kalian itu di halaman 40 ya. Ayo kita buka yuk halaman 40. Tahun 2014 dengan status K garis miring 0. Maaf, saya tidak lihat ini kalau di sini statusnya tidak kawin ya. Berarti ini statusnya tidak kawin, harusnya TK garis miring 0. Tahun 2014 berarti ini 24.300 ya dikurangi menjadi PKP-nya yaitu 34.350.000. Oke, kita hitung limpakainya yang 5% karena dia di bawah 50 juta. Didapatlah 1.717.500 ya. Sekarang kita mau menghitung PPh pasal 21 atas gaji setahun. Di sini kita mau menghitung sama seperti yang tadi, kita akan menghitung gaji setahunnya saja. Ya, sama. 12 dikali 4 juta yaitu 48 juta ya. Biaya jabatannya 5% dikali 48 juta yaitu 2.400.000. Iuran pensiunnya setahun yaitu 1.200.000. Tadi kita sudah sepakat bahwa ini akan diganti jadi 100 ya. Penghasilan netonya setahun itu didapat 44.400.000 didapat dari 48 juta dikurangi 3.600.000. Status tidak kawin dengan wajib pajaknya itu PTKP-nya adalah 24.300.000 dikurangi maka didapatlah 20.100.000 ya. Nah, untuk menghitung PPh pasal 21 terutangnya karena dia di bawah 50 juta maka dihitungnya dengan perkalian 5% saja ya sehingga didapatlah 1.005.000 ya. Nah, di sini kita mau hitung berarti kalau misalnya di sini PPh pasal 21 atas gaji, di sini kan perpaduan antara gaji dengan bonus dapatnya 1.717.500. Berarti kita mau menghitung PPh pasal 21 atas bonus yaitu 1.717.500 dikurangi dengan 1.005.000 ya. Didapatlah 712.500. Itu adalah PPh pasal 21 atas bonusnya ya. Sekarang kita mau lanjut ke studi kasus yang selanjutnya. Bagaimana kalau misalnya si pegawai itu dipindah tugaskan dalam tahun yang berjalan. Ya, perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai yang dipindah tugaskan dalam tahun berjalan. Oke, kita langsung masuk ke studi kasusnya. Jadi, ibarat tuh kayak dia sudah bekerja sampai bulan Mei gitu. Kayaknya kalian sudah mempelajari deh pelajaran ini di kelas 11. Dia sudah bekerja sampai bulan Mei, ternyata di bulan Juni dia dipindah tugaskan ke luar kota ya. Jadi kita akan hitungnya seperti apa pajaknya.
Oke, untuk yang ini kalian bisa buka di halaman 52. Haris yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Sejahtera Jaya di Bandung. Sejak 1 Juni 2014 dipindah tugaskan ke kantor cabang di Surabaya. Gaji Haris sebesar 7 juta dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri sebulan sejumlah 200.000. Anda diminta menghitung PPh pasal 21 atas nama Haris. Oke. Sekarang kita hitung bahwa dia itu pertama di Bandung ya. Di Bandung itu berarti dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti selama 5 bulan. Nah, sebulannya gajinya itu adalah 7 juta. Berarti 7 juta dikali 5 adalah 35 juta ya. Dan di sini walaupun tidak ditulis biaya jabatannya atau iuran pensiunnya tetap kita hitung ya. Nah, biaya jabatannya yaitu 5% dikali 35 juta untuk yang 5 bulan tersebut ya biaya jabatannya. Berarti 1.750.000 dan iuran pensiunnya itu kita kalikan 5, satu bulannya 200.000, tapi karena dia bekerja di Bandung itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, berarti 5 dikali 200 yaitu adalah 1 juta. Sehingga pengeluarannya yaitu adalah 2.750.000 dan penghasilan neto dia untuk 5 bulan yaitu adalah 32.250.000 ya. Nah, sekarang kita mau hitung bagaimana dia kalau penghasilan netonya setahun yaitu 12 bulan per 5 dikali 32.250.000. Ya, kayak gini model perhitungannya. 12 itu adalah 1 tahun ada 12 bulan, 5 ini adalah kita sudah menghitung penghasilan netonya itu selama 5 bulan ya. Berarti didapatlah penghasilan netonya setahun itu adalah 77.400.000. PTKP-nya ya yang kita pakai di sini adalah tahun 2014, tapi dia statusnya belum menikah, berarti tidak ada tanggungan, maka di sini dia 24.300.000 ya. Dan untuk PKP-nya yaitu 77.400.000 dikurangi 24.300.000. Didapatlah PKP-nya atau penghasilan kena pajak yaitu 53.100.000. Nah, kita mau menghitung PPh pasal 21 terutang untuk setahun. Nah, di sini kan dia di atas 50 juta ya. Nah, berarti kita menghitungnya 2 kali, sama seperti yang kemarin-kemarin Miss ajarkan ya. Didapatlah untuk PPh-nya itu adalah 2.655.000. Nah, ini adalah PPh untuk yang 1 tahun karena kita sudah menghitungnya menggunakan setahun ya. Berarti 2.655.000 dibagi 12 didapatlah 221.250. PPh pasal 21 terutang dan harus dipotong untuk masa Januari sampai Mei adalah 5 dikali 250. Jadi PPh dia selama dia bekerja di Bandung selama 5 bulan dari Januari sampai Mei itu adalah 250 dikali 5 didapatlah 1.106.250 rupiah. Ya. Nah, sekarang kita mau menghitung ketika dia dipindahkan ke cabang yang Surabaya. Oke. Di sini penghasilan netonya dia yaitu kan per bulannya kan 7 juta. Nah, sedangkan dia mulai bekerja di cabang Surabaya itu dari bulan Juni. Kita hitung ya, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7. Berarti 7 dikali 7 juta didapatlah 49 juta. Pengurangannya ada biaya jabatan 5% dikali 49 juta didapatlah 2.450.000. Nah, iuran pensiunnya per bulannya itu adalah 200.000 dan dia selama di Surabaya itu selama 7 bulan. Berarti 7 dikali 200.000 yaitu adalah 1.400.000. Nah, ternyata dihitung biaya pengurangannya itu yang dikurangi adalah biaya jabatan dan iuran pensiunnya itu adalah sejumlah 3.850.000. Didapat dari mana? Yaitu didapat dari 2.450.000 ditambah dengan 1.400.000. Didapatlah 3.850.000. Kita mau menghitung penghasilan neto dia di Surabaya selama 7 bulan. Yaitu adalah 45.150.000. Didapat dari penghasilan neto dia nih dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Maka didapatlah 45.150.000. Nah, penghasilan neto dia di Bandung, kita lihat lagi, kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Penghasilan neto dia di
Bandung yaitu 32.250.000. Itu untuk 5 bulan. Nah, penghasilan neto di Surabaya yaitu 45.150. Kalau kita mau menghitung penghasilan setahun, kita tinggal hitung aja atau tinggal tambah aja penghasilan neto Surabaya dengan penghasilan neto di Bandung, yaitu didapatlah sejumlah 77.400.000 ya. Nah, habis itu kita hitung PTKP-nya dengan dia status tidak kawin dengan nol tanggungan di tahun 2014 ya. Tadi kan 2014 ya, didapatlah 24.300. Nah, berarti PKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya, penghasilan kena pajaknya yaitu 53.100 ya. Nah, habis itu kita akan hitung PPh pasal 21 terutang pada tahun 2014. Karena ini lebih dari 50 juta, maka kita dua kali hitung. Yaitu yang pertama 5% dan yang kedua adalah 15%. Nah, yang pertama 5% dikali dengan 50 juta didapatlah 2.500.000. Yang kedua itu 15% dikali 3.100.000 didapatlah 155.000. Setelah itu, ini PPh pasal 21-nya kita tambahkan yang sudah dikali dengan 5% dan 15%. Didapatlah 2.655.000. Nah, habis itu kita hitung lagi bahwa tadi kan di Bandung sudah dibayarkan sebagian ya. Dibayarkan berapa tadi tuh? Sudah dibayarkan adalah 1.106.250 ya. Berarti karena dia sudah dibayarkan, berarti kita tinggal mencari berapa lagi yang harus dibayar selama 7 bulan selama dia di Surabaya. Berarti ini kan yang untuk setahun ya, ini untuk setahun. Yang 2.655. Dia sudah bayar 5 bulan, yaitu 1.106.250. Berarti dikurang untuk kita mendapat PPh pasal 21 terutang di Surabayanya, yaitu maka didapatlah 1.548.750. Nah, setelah itu kan masih untuk 1 tahun, berarti kita akan cari untuk yang 1 bulannya. Dia 1 bulan dia membayar PPh pasal 21-nya itu berapa? Yaitu 1.548.750 dibagi dengan 7. Didapatlah 221.250 rupiah. Jadi itu adalah PPh pasal 21 selama dia sebulan dan harus dibayarkan selama 7 bulan ya. Nah, jadi hanya itu aja dari Miss Ernest. Itu adalah penjelasan dari Miss Ernest. Materi tidak akan Miss panjang lebarkan. Hanya itu aja sudah bisa kalian pahami. Miss Ernest sudah sungguh sangat bahagia ya. Dan untuk tugas ya, alangkah lebih baiknya Miss Ernest ingin melihat sampai mana pemahaman kalian tentang pajak-pajak yang sudah Miss Ernest jelaskan ya. Nah, silahkan kamu kerjakan studi kasus 5, 6, dan 7 di halaman 67 dan kirim ke email Miss Ernest, ernestakutansi@gmail.com ya. Kerjakan sekarang dan terakhir dikumpulkan itu jam 6 sore seperti biasa ya. Nah, Miss Ernest tunggu tugasnya ya. Jangan sampai tidak mengerjakan tugas ya. Hanya itu aja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest sungguh sangat mengucapkan terima kasih bagi anak-anakku yang masih menyimak setiap pembelajaran dari Miss Ernest atau video-video dari Miss Ernest. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker ataupun jangan lupa membawa hand sanitizer saat kamu keluar rumah. Tapi jika memang tidak begitu penting, jangan keluar rumah. Lebih baik ya. Tetap berdoa agar COVID-19 ini bisa berakhir dengan cepat dan kita bisa melakukan PTM dengan baik ya. Jadi hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Sekali lagi Miss Ernest ucapkan terima kasih.